Ya, kita tunggu kali ya teman-temannya yang belum masuk. Sebari diingatkan ya teman-temannya yang sekiranya memang kira-kira masuk itu diingatkan gitu. Ayo join gitu. Udah mau kelas mau dimulai. Terus juga udah di record. Oke. Okay. eh eh, anak-anaknya anak-anak ya, siswa-siswa sekalian boleh tolong di on kameranya gitu ya biar kita kenal nih gitu karena kan ini pertama kali ya apa namanya eh kakak ngajar gitu masa ngajar ngajar ketemu kalian gitu supaya kita kenal gitu oh ini yang namanya Ataya oh ini yang namanya Marsha oh ini yang namanya Irfan oh ini yang namanya Ridwan oh ini namanya Farhan gitu ya. Biasanya sama Ibu Ari juga on cam kan ya? Ya, yang nggak berhalangan karena sinyalnya mungkin boleh silakan di open kameranya ya. Ini kayak Fadilah Wijaya nih, udah semangat banget, udah on cam juga. Kita tunggu dulu temennya sampai eh mana ya? 7.50 deh. Ayo, yang belum buka kamera nih banyak banget nih yang belum buka kamera tuh. Yang udah buka kamera baru Irfan sama Fadilah. Yang lainnya kemana nih? Jangan-jangan masih pada di kasur ya? Ayo yang lainnya on cam yang gak berhalangan sinyalnya.
Ya, karena udah 7.50 juga, teman-teman yang kendala sinyal dan sebagainya tadi karena error Zoom-nya ya, kita nanti di-invite aja, maksudnya nanti kita undang kalau udah bisa. Jadi kita mulai aja gitu, karena waktu kita terbatas juga gitu ya, kalau nunggu semuanya juga, apa namanya, nanti takutnya nggak cukup waktunya. Kalau begitu, kita mulai aja pembelajaran kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kemudian sebelum itu kakak ingin menyampaikan ini sih apa integrasi integrasi keislaman gitu ya. Untuk materi hari ini kita kan bahas materi indikator asam basa gitu. Nah, di indikator asam basa ini ada integrasi keislamannya gitu. Jadi ada keterkaitannya gitu kalau dikaitkan dengan keislaman gitu ya. Itu ada di Quran surah Az-Zumar ya ayat 31 gitu, di mana di ayat tersebut itu menjelaskan tentang banyaknya tumbuhan berwarna gitu. Yang juga menjelaskan tentang buah-buah yang memiliki kelopak bunga, di mana ini akan dikorelasikan dengan makna surah itu gitu dengan indikator asam basa gitu, karena kan biasanya indikator asam basa itu kan uh, utamanya yang bahan-bahan alami itu dari apa namanya, buah-buahan atau dari kelopak bunga ya, kayak misalnya salah satu contohnya aja gitu kita sebutin, kan ada bunga sepatu ya kan, terus apalagi tuh banyak tuh bunga-bunga yang bisa dijadikan indikator alami gitu untuk asam basa gitu. Ya itu sedikit aja ya integrasi keislamannya gitu. Mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai indikator asam basa, kemudian cara pembuatan indikator asam basa dari bahan alami, dan juga jenis-jenis indikator asam basa itu apa aja sih gitu ya. Kita akan pelajari itu hari ini gitu ya. Eh, Terus selanjutnya kakak akan menampilkan eh, video sih, video untuk kalian tonton dulu gitu ya mengenai materi tersebut gitu. Semoga ada gambaran mengenai materi indikator asam basa tersebut gitu. Nah, linknya akan dikasih eh, sebentar lagi. Biar kalian tahu indikator asam basa itu apa sih gitu pengertiannya. Terus jenis-jenisnya tuh ada apa aja sih gitu indikator asam basa gitu ya. Sebentar, di drop ke sini dulu. Ini masih belum itu ya. Teman-temannya yang lain. Ibu kirim videonya di room chat ya. Linknya, link videonya itu nanti kalian tonton, kalau udah selesai nanti dibu kasih waktu ya, itu kan ada waktunya 12 menit. Nanti habis itu balik lagi ke Zoom. Silakan ditonton videonya mengenai indikator asam basa ya. Udah terlihat belum linknya? Udah ada Kak. Udah ada Kak. Ya, silakan ya ditonton sesuai waktunya, nanti balik lagi ke sini gitu.
Ya, bagi yang baru join, silakan tonton video YouTube ini ya tentang indikator asam basa. Asam basa, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu zat yang memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Jadi, dengan menggunakan indikator asam basa, kita bisa mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Ada beberapa jenis indikator asam basa. Yang pertama adalah indikator alami, kertas lakmus, dan indikator universal. Kemudian indikator universal ini terbagi lagi menjadi dua jenis,
Ada yang dalam bentuk kertas indikator dan ada yang dalam bentuk larutan indikator. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan alam yang menunjukkan warna yang berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alami ini bisa berasal dari bunga-bungaan, sayur-sayuran, ataupun buah-buahan. Salah satu contohnya adalah kol ungu. Kol ungu memiliki warna asli ungu. Tetapi jika di dalam larutan asam, warnanya akan berubah menjadi merah muda. Dan jika di dalam larutan basa, warnanya akan berubah menjadi hijau. Jadi misal, ketika kita menguji suatu larutan dengan menggunakan indikator alami kol ungu, dan warna yang dihasilkan adalah warna hijau, berarti larutan tersebut adalah larutan basa. Ingat, indikator alami yang digunakan bukan dalam bentuk asli ya, tapi sudah diekstraksi atau dalam bentuk larutannya. Contoh lain dari indikator alami, adik-adik bisa lihat di tabel ini ya. Di sini ada indikator kunyit, kembang sepatu, bayam merah, mawar, dan geranium dengan perubahan warnanya masing-masing. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke jenis indikator yang kedua, yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus terdiri dari dua warna. Ada kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Bagaimana cara menentukan sifat asam atau basa dari suatu larutan dengan menggunakan kertas lakmus ini? Kita buat tabelnya dulu ya. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya akan tetap merah. Sedangkan jika kita celupkan ke dalam larutan basa, maka warnanya akan berubah menjadi biru. Untuk kertas lakmus biru, jika dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi warna merah. Sedangkan jika dicelupkan dalam larutan basa, maka warnanya akan tetap biru. Oke, sekarang kita lanjut ke indikator universal. Indikator universal terdiri dari dua bentuk. Ada yang berbentuk kertas strip dan ada yang berbentuk larutan. Sekarang kita bahas dulu yang kertas indikator universal. Kertas indikator universal adalah sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH sebuah larutan. Jadi, jika indikator alami dan kertas lakmus hanya bisa membedakan mana yang bersifat asam dan mana yang bersifat basa, indikator universal sudah bisa memperkirakan pH-nya. Di mana jika pH-nya sama dengan 7, berarti larutan bersifat netral. Jika pH-nya kurang dari 7, maka larutan bersifat asam. Dan jika pH-nya lebih dari 7, maka larutannya bersifat basa. Nah, ini adalah contoh kertas indikator universal ya. Umumnya memiliki 4 atau lebih warna dalam setiap kertasnya, di mana warna tersebut akan berubah menjadi warna tertentu sesuai dengan nilai pH atau keasaman dan kebasaan suatu larutan. Ada sebuah skala perubahan warnanya juga yang menunjukkan warna perubahan kertas dari pH 0 hingga perubahan pH 14. Jadi, setelah kertas indikator universal kita celupkan ke dalam suatu larutan, perubahan warnanya dapat kita sesuaikan dengan skala tersebut. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut ke larutan indikator universal. Ada beberapa larutan indikator universal. Masing-masing larutan indikator tersebut memiliki trayek pH beserta perubahan warna dari pH rendah ke pH tinggi. Salah satu contohnya adalah larutan indikator bromtimol biru atau yang biasa disingkat dengan BTB. Indikator BTB memiliki trayek pH dari 6,0 sampai 7,6. Dan perubahan warna yang terjadi dari kuning ke biru. Jadi misal, suatu larutan diuji menggunakan indikator BTB. Jika hasil ujinya menunjukkan warna kuning, berarti perkiraan pH-nya adalah kurang dari 6,0. Jika hasil ujinya berwarna biru, maka pH-nya besar dari 7,6. Sedangkan jika hasilnya berwarna hijau, berarti bukan kuning dan bukan biru, maka perkiraan pH-nya adalah di antara 6,0 sampai 7,6. Nah, biasanya untuk menguji suatu larutan digunakan beberapa jenis larutan indikator. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Perhatikan data uji pH 2 buah air limbah berikut. Nah, di sini diketahui indikator yang digunakan ada 3 jenis dengan trayek pH masing-masing,
kemudian dengan perubahan warna masing-masing. Ini adalah hasil uji limbah 1 dan ini adalah hasil uji limbah 2. Dari hasil pengujian, maka pH air limbah 1 dan 2 adalah, kita tentukan pH limbah 1 dulu ya. Perhatikan caranya. Ketika limbah 1 diuji menggunakan indikator metil merah, hasil ujinya adalah berwarna merah. Berarti pH yang dihasilkan adalah kurang dari atau kecil dari 4,2. Kemudian, saat limbah 1 diuji menggunakan indikator bromtimol biru, hasil ujinya adalah berwarna kuning, berarti pH-nya kurang dari 6,0. Lalu, saat limbah 1 diuji menggunakan indikator PP atau phenolphthalein, hasil ujinya adalah tak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Jelas ya sampai di sini? Nah, sekarang kita simpulkan. Jika hasil uji dari 3 indikator adalah kurang dari semua, maka pH yang dihasilkan nanti juga harus kurang dari atau kecil dari. Nah, kecil dari berapa? Kita pilih di antara 3 ini mana yang paling kecil bilangannya. Yang paling kecil adalah 4,2, berarti kita pilih 4,2. Berarti pH limbah 1 kurang dari 4,2. Jadi kita tidak perlu menggunakan garis bilangan ya. Sekarang kita tentukan lagi pH untuk limbah 2. Ketika limbah 2 diuji menggunakan indikator metil merah, hasil ujinya adalah berwarna kuning. Berarti pH-nya besar dari atau lebih dari 6,3. Saat diuji menggunakan indikator bromtimol biru, hasil ujinya adalah berwarna biru, berarti pH yang dihasilkan besar dari atau lebih dari 7,6. Berikutnya, saat diuji menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP, hasil ujinya adalah merah muda, berarti pH-nya yang dihasilkan adalah besar dari 10,0. Nah, semua tandanya adalah lebih dari ya. Berarti kesimpulannya pH limbah 2 berdasarkan hasil uji ini adalah lebih dari berapa? Kita pilih yang paling besar di antara ketiga ini. Yang paling besar adalah 10,0, berarti pH-nya lebih dari 10,0. Bisa dipahami ya? Kita coba lagi soal berikutnya. When we look back at Google search trends, we ask big questions. Ready, action. Berikut hasil pengujian beberapa air limbah dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator yang digunakan di sini ada 4 jenis ya, dengan perubahan warna masing-masing dan track pH masing-masing. Ini adalah hasil uji untuk limbah K dan ini adalah hasil uji untuk limbah L. pH limbah K dan L adalah, kita tentukan dulu pH untuk limbah K. Saat limbah K diuji menggunakan indikator metil merah, hasil ujinya adalah berwarna kuning. Berarti pH yang dihasilkan lebih dari 6,3. Saat diuji menggunakan indikator BTB, hasil ujinya adalah berwarna biru, berarti pH yang dihasilkan adalah besar dari atau lebih dari 7,6. Lalu, saat diuji menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP, hasil ujinya adalah tak berwarna. Tak berwarna ini ya, berarti kurang dari 8,3. Lalu saat diuji menggunakan indikator timol biru, hasil ujinya adalah berwarna kuning. Kuning yang ini berarti pH-nya lebih dari 2,8. Oke, jelas ya. Sekarang kita simpulkan pH berdasarkan 4 hasil uji ini. Kita tidak perlu membuat garis bilangan ya. Perhatikan caranya. Di sini pH-nya ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari. Berarti nanti kesimpulannya pH-nya lebih dari dan kurang dari. Kita tulis dulu ya. pH lebih dari, kurang dari. Jadi bacanya dari tengah. pH lebih dari, pH kurang dari. Nah, kita cek di sini mana yang lebih dari. Dari keempat hasil ini, yang lebih dari ada 3, yaitu pH lebih dari 6,3, pH lebih dari 7,6, dan pH lebih dari 2,8. Nah, kita pilih yang paling lebih atau yang paling besar di antara ketiga ini. Di sini yang paling besar adalah
7,6, berarti kesimpulannya pH-nya itu besar dari atau lebih dari 7,6. Kemudian kita lihat lagi yang tandanya kurang dari. Di sini yang kurang dari cuma satu ya, yaitu 8,3. Ya udah, berarti kita ambil yang 8,3. Jadi, pH untuk limbah K besar dari 7,6 kurang dari 8,3. Sekarang kita tentukan pH untuk limbah L. Ketika diuji menggunakan indikator metil merah, hasil ujinya adalah merah, berarti pH-nya kurang dari 4,2. Ketika diuji menggunakan indikator BTB, bromtimol biru, hasil ujinya adalah berwarna kuning, berarti pH-nya kurang dari 6,0. Lalu ketika diuji menggunakan indikator phenolphthalein atau indikator PP, hasil ujinya tak berwarna, berarti pH-nya kurang dari 8,3. Dan ketika diuji menggunakan indikator timol biru, hasil ujinya berwarna kuning, berarti pH-nya besar dari 2,8. Di sini juga ada dua tanda ya, besar dari dan kurang dari, berarti nanti kesimpulannya juga ada dua tanda, besar dari dan kurang dari. Kita tulis dulu, pH, besar dari atau lebih dari, kurang dari. Kita lihat di sini yang lebih dari atau besar dari ada berapa? Hanya ada satu ya. Hanya ada satu, berarti tetap kita tulis dia, yaitu 2,8. Kalau misalnya lebih dari satu, kita pilih yang paling besar. Besar dari atau lebih dari, kita pilih yang paling besar. Kurang dari, kita pilih yang paling kecil. Nah, di sini kurang dari ada 3, kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 4,2. Berarti kita tulis di sini 4,2. Jadi, limbah L memiliki pH lebih dari atau besar dari 2,8 dan kurang dari 4,2. Bisa dipahami ya? Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah penjelasan ya dari apa aja sih indikator asam basa yang ada di sekitar kita gitu, yaitu ada tadi ada indikator alami ya, dari bunga sepatu atau dari kol ungu gitu. Nah, dimana kalau larutannya itu untuk yang kol ungu ya tadi ya, kalau larutannya itu berwarna hijau berarti dia bersifatnya basa gitu larutannya. Kemudian ada juga kertas lakmus ya, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru gitu ya, dimana kalau larutannya itu asam berarti nanti kertas lakmus merah bakal tetap warnanya merah gitu, sedangkan kalau kertas lakmus biru warnanya bakal merah gitu di larutan asam. Nah, sedangkan kalau kertas lakmus merah pada larutan basa itu biru, sedangkan kertas lakmus biru pada larutan basa itu tetap biru ya warnanya. Nah, kemudian juga tadi dibahas ada indikator universal, di mana itu dapat memperkirakan pH-nya bukan hanya sekedar warna dari warna dan juga dia larutannya itu bersifat asam atau basa, tapi indikator universal ini bisa menentukan berapa pH-nya gitu ya, berapa pH dari larutan asam basa tersebut gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 7 ya kan berarti dia asam gitu ya. Kemudian kalau dia 7 berarti kan dia netral ya. Kalau misalnya di atas 7 berarti kan dia basa gitu. Nah, selanjutnya kita ini teman-temannya udah kumpul semua belum ya? Semoga udah kumpul semua. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Teman-teman udah pada siap kan ya? Ini ya pada pada di tempatnya kan ya? Maksudnya sini kan pada off kamera nih gitu. Jadi nggak tahu takutnya lagi ngambil makanan kan ke dapur atau gimana terus tiba-tiba kuis ya kan. Kak, Kenapa? saya boleh izin ke kamar mandi nggak, Kak? Oh iya boleh boleh. Sebentar ya, Silakan, Kak. ya kamar mandi dulu. Silakan yang mau ke kamar mandi, kamar mandi dulu.
Ya semoga teman-temannya ada di tempatnya ya. Kalau yang nggak berhalangan untuk on kamera, silakan di on kameranya nih biar kita tahu nih wajah-wajahnya gitu. Yang mana namanya Derliana, yang mana namanya Nauroh, ya, yang mana namanya Ula, yang mana namanya Dwi, ya, gitu. Silakan di on kameranya. Nah, nanti kita akan ada kuis teori asam basa ya, yang udah pekan lalu dijelaskan oleh Ibu Ari. Nah, sebentar itu saya cari linknya dulu. Mana ya? Tadi udah di. Nah, silakan nanti kalian kerjakan di mengenai materi asam basa. Sebentar ya Kak, saya masih ada kendala di jaringan jadi on cam kayak lama gitu. Ya, silakan yang nggak ada kendala sinyal, silakan on cam ya, dinyalakan. Eh, Sebentar. Kalau pakai kode gitu bisa nggak sih? Udah ya, udah pada siap semua kan ya? Udah pada siap belum? Udah siap kan? Nih, sebentar. Ada yang mau join. Wah, temen-temennya alhamdulillah kayaknya udah semua nih. 36, 2, 3, 4. Ya, teman-teman yang baru bergabung ya, kita mau ada kuis nih. Apa namanya? Mengenai teori asam basa. Nah, sebelum itu eh Ibu Kakak share ininya ya, apa namanya? Link kuisnya. Nah, silakan kalian isi ya. Kak, katanya ada yang belum di-admit, Kak. Udah semua ya, udah di admin semua. Oh, Heeh. Siapa yang belum di admin temannya? enggak si Ubay, Kak, tadi udah masuk.
Udah masuk temennya. Mm-mm. Udah. Oke. Oke, udah siap ya? Siap ya? Udah. Silakan dimulai. Silakan dimulai. Kuisnya ya. Satu soal 3 menit. Jadi 15 menit ya waktunya. Silakan dimulai ya. Kerjain. Klik start ya, nanti sebelum mulainya klik start, terus mulai deh isi. Udah ada yang mulai belum? Bisa kan ya? Maksudnya akses sananya. Hmm, gitu ya mulainya. Ayo yang belum join kuis, silakan join kuisnya ya. Ketika udah buka linknya, klik start.
Ya, ada yang udah selesai belum? Saya Kak, udah selesai. Udah selesai. Alhamdulillah. Siapa lagi yang udah selesai? Balik lagi ke Zoom. Kalau udah selesai, balik lagi ke Zoom ya. On kan kameranya. Yang belum, ayo segera diisi kuisnya ya. Kuis teori asam basanya. Mudah kan ya soalnya ya, Vicky ya? Vicky tadi udah ya. 10 menit juga udah selesai. Mudah-mudahan susah sih Kak. Mudah-mudah susah. Iya, iya, emang udah mudah-mudah susah ya. Tapi basically itu sebenarnya mudah sih. Ayo siapa lagi yang udah? Saya udah Kak. Udah, ya Ridwan udah. Soalnya gampang kan? Susah Kak dikit. Susah ya. Yang cewek nih, yang perempuan nih, udah ada yang ngisi belum? Aku udah Kak. Udah. Gimana Naurah? Mudah kan soalnya? Ya, mudah-mudah gampang. Mudah susah. Mudah-mudah gampang. Wah, tuh kan mudah-mudah gampang. Enggak, gampang-gampang susah. Iya, gampang-gampang susah. Mm-mm-mm. Semoga udah semua ya. Kita tunggu deh sampai 5 menit lagi. 3 menit lagi ya. Tadinya waktunya 15 menit. Yuk yang belum segera dikerjakan. Yang baru bergabung juga tadi ya. Jangan lupa dikerjakan juga. Review tentang asam dan basa teorinya ya. Kan ada 3 ya teorinya ya. Dari Arrhenius, kemudian juga ada Bronsted dan juga Lowry, dan juga ada Lewis ya. Nah, nanti selanjutnya akan kita lihat lagi demonstrasi mengenai indikator asam basa ya di apa ya, bahan-bahan bahan-bahan laboratoriumnya. Nanti kita lihat di YouTube ya bareng-bareng. Terus nanti juga bagaimana cara membuat indikator asam basa secara alami. Nah, nanti setelah itu boleh nanti bertanya ya mengenai demonstrasi yang telah dilakukan. Kalau ada yang mau ditanyakan, setelah itu nanti kita ngerjain soal lagi, terus nanti kita bahas. Ngerjain soal terus kita bahas bareng-bareng, seperti itu. Ya 1 menit lagi ya. Yuk yang belum yuk. Kalau ada yang belum mulai bilang ya. Biar nanti ketinggalan, nanti kita tungguin. Sebenarnya 2 menit juga selesai gak sih satu pertanyaan, ya kan?
Mudah kan soalnya. Asam kuat apa aja? Asam kuat kan eh ada, wah ini Ubadillah Purnomo baru join nih. Tinggalan nih. Ubadillah. Belum dia. Ubadillah. Cek. Udah isi kuis belum? Ubadillah. Ubaidillah ya kan benar? Iya, Kak. Udah. Oh, udah Iya. alhamdulillah. Soalnya tadi kirain baru join. Alhamdulillah kalau udah. Gampang kan soalnya? Nggak terlalu sih, Kak. Oh, gak terlalu. Iya. Udah semua belum? Siswa sekalian, yang perempuan, yang cowok udah semua kan ya? Udah pada ngisi. Kalau udah semua, kita lanjut. Waktunya juga udah habis tuh, udah lewat. Gimana, udah semua kan? Kalau nggak ada yang jawab, biasanya udah semua ya. Udah, Kak, udah. Udah ya, udah semua ya. Oke, kita lanjut ke nonton video selanjutnya ya. Mengenai identifikasi asam basa ya di lab ya. Coba kita share screen dulu sebentar. Taruh videonya dulu ya. Link videonya sebagai berikut. Tapi kita nontonnya nanti bareng-bareng di share screen. Sebentar ya, lagi ngebuka linknya dulu. Sebentar. Ya, udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Kak. Sudah. Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Pada Hai, kali ini saya akan mendemonstrasikan identifikasi. suaranya kedengeran nggak, siswa-siswa sekalian? Kedengaran, Kak. Oke. Kita simak ya tentang identifikasi asam dan basa ya. Ini akan dijelaskan oleh Bu Juni ya. Silakan disimak. Asam dan basa. Yang pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukan. Lakmus biru, lakmus merah, indikator universal, indikator kimia buatan, dan juga pH meter. Tak lupa juga sampel-sampel yang akan diperiksa. Dan jika bahan yang akan diperiksa berupa padatan, maka kamu harus melarutkannya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan menguji menggunakan lakmus biru. Apabila kertas lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan basah, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Apabila lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka akan terjadi perubahan warna dari biru ke merah. Apabila lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basah, maka akan terjadi perubahan warna dari merah ke biru. Dan apabila lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Untuk pengujian menggunakan indikator universal, maka
Maka bandingkanlah warna standar dengan warna hasil percobaan. Di sini bisa kita lihat bahwa larutan sampel memiliki pH sama dengan 3. Dengan menggunakan indikator universal yang lain, jika kita celupkan ke dalam larutan sampel, maka bandingkan dengan warna standar. Di sini kita melihat bahwasannya sampel memiliki pH sama dengan 5. Untuk pengujian menggunakan pH meter, maka kita mencelupkan pH meter ke dalam larutan, kemudian ukur berapa pH larutan tersebut. Di sini kita lihat bahwa larutan memiliki pH sama dengan 3,5. Untuk pengujian menggunakan indikator kimia buatan, dalam hal ini PP, maka kita langsung saja meneteskannya ke dalam larutan sampel. PP dalam larutan asam, dia tidak berwarna. Sedangkan PP dalam larutan basa, dia akan berwarna merah anggur. Oke, itu tadi demonstrasi identifikasi asam basa. Silakan kalian melakukan percobaan sendiri. Speaker Koan Al-Akrom ini lengkap, insya Allah ada 30 juz. Kenapa menggunakan speaker? Nah, itu tadi ya mengenai identifikasi asam dan basa gitu larutannya dengan ada indikator kimia buatan ya, yaitu PP ya tadi ya, terus juga pakai pH meter ya. Dan juga pakai indikator universal tadi ya yang udah didemonstrasikan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi video satu lagi. Belum ya, belum dibuka. Sebentar. Sekarang kita akan lihat cara membuat indikator asam basa ya, yang bisa kalian lakukan di rumah gitu ya nanti kalau mau coba-coba dengan bahan yang ada di rumah. Nah, ini link videonya. Kalau nanti mau tonton ulang bisa ya, Ibu kirim di chat. Kirim di chat. Udah kelihatan kan ya? Ya, sebentar. Cara membuat indikator asam basa. Nah, ini bisa kalian praktekin di rumah ya. Dengan bahan-bahan yang ada di rumah kan biasanya. Selamat datang di YouTube channel kami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menjumpai bahan-bahan seperti ini. Bahan-bahan itu tentunya ada yang bersifat asam, basa, ataupun netral. Lalu, bagaimana caranya ya agar kita tahu sifat dari masing-masing bahan itu? Contohnya seperti larutan ini. Agar kita tahu larutan ini bersifat asam atau basa, apakah kita bisa langsung mengeceknya dengan merasakan teksturnya menggunakan tangan? Atau dengan langsung mencicipi rasanya? Tapi, bagaimana jika bahan tersebut ternyata berbahaya untuk tubuh kita?
Jika di laboratorium, kita bisa mengecek sifat asam atau basa suatu bahan menggunakan beberapa alat, seperti kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Tapi, bagaimana jika kita tidak memiliki alat-alat itu? Solusinya, kita bisa menggunakan indikator alami yang ada di lingkungan sekitar. Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, atau netral. Indikator alam yang biasanya digunakan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok. Ya, salah satunya kita bisa menggunakan kunyit sebagai indikator alami. Yuk kita cari tahu bagaimana cara membuat indikator alam dari kunyit. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ada mortar dan alu, gelas beker, corong kaca, pisau, batang pengaduk kaca, dan bahan-bahannya ada kunyit, air, dan kertas saring. Langkah-langkah membuatnya yaitu siapkan kunyit, kupas kunyit menggunakan pisau sampai kulitnya bersih, setelah itu letakkan di dalam mortar. Lalu tumbuk kunyit hingga benar-benar halus. Setelah halus, campurkan air bersih dan aduk hingga merata. Setelah itu, siapkan gelas beker, corong kaca, dan kertas saring untuk menyaring ekstrak kunyit tersebut. Lipat kertas saring seperti ini, letakkan di dalam corong kaca, dan siap digunakan untuk menyaring ekstrak kunyit. Tuangkan ekstrak kunyit ke dalam corong kaca yang telah dilapisi oleh kertas saring sambil aduk-aduk agar ekstraknya keluar. Nah, ini dia ekstrak kunyit yang sudah terpisah dari residunya. Kemudian kita siapkan kertas saring yang baru. Kita potong-potong sampai menjadi ukuran seperti ini. Masukkan kertas saring yang sudah dipotong ke dalam ekstrak kunyit dan letakkan di dalam wadah yang bersih. Lakukan hingga semua kertas saring habis. Setelah itu, kita tunggu sampai mengering.
Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Setelah kering, ini dia hasil kertas saring yang telah menjadi indikator alami dari kunyit. Potong-potong sesuai dengan ukuran yang akan digunakan. Ini dia kertas indikator yang telah dipotong-potong. Mari kita coba gunakan untuk bahan yang sudah kita ketahui asam basanya, yaitu larutan cuka dan larutan deterjen. Yang pertama, larutan cuka. Kita celupkan kertas indikator. Ternyata setelah dicelupkan, warnanya tidak berubah. Lalu larutan deterjen. Setelah dicelupkan, warnanya berubah menjadi merah kecoklatan. Jadi kesimpulannya, kertas indikator tidak berubah warna jika dicelupkan ke larutan asam dan akan berubah warna menjadi merah kecoklatan jika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basah. Ayo kita coba menguji larutan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, warnanya tidak berubah. Larutan kedua juga tidak berubah. Larutan ketiga tetap tidak berubah. Larutan keempat berubah menjadi merah kecoklatan. Larutan kelima tidak berubah. Dan larutan terakhir juga tidak berubah. Setelah semua diuji, kita tahu adanya perubahan warna indikator, yaitu warna kuning menjadi merah kecoklatan. Indikator yang berwarna coklat menandakan bahwa sampel bersifat basah. Warna coklat tersebut disebabkan karena degradasi senyawa kurkumin apabila berada pada kondisi basah. Nah, mudah bukan cara mengetahui keasaman menggunakan indikator alami? Kira-kira bahan apa lagi ya yang bisa digunakan sebagai indikator alami? Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Itu tadi sekilas ya mengenai pembuatan salah satu indikator asam basa yang alami ya. Di mana tadi dijelaskan proses pembuatan indikator asam basa alami itu kunyit gitu. Begitu pula juga nanti bisa dilakukan dengan indikator asam basa alami lainnya gitu, kayak misalnya bunga sepatu ya. Terus juga kol ungu ya, itu biasanya digunakan sebagai indikator asam basa alami. Nah, semoga penjelasan terkait cara membuatnya semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman semua.
siswa-siswa sekalian. Selanjutnya, sebentar, stop share screen. Selanjutnya kita akan silakan yang ingin setelah tadi demonstrasi yang telah dilakukan ya, silakan yang ingin ditanyakan oleh siswa-siswa sekalian terkait demonstrasi atau video tadi yang telah ditampilkan gitu. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan sekarang. Silakan ditanyakan ya yang terkait tadi. Berarti nggak ada yang mau ditanyain ya? Udah paham semua? Bener nih, udah paham semua ya? Biasanya kalau diem sih udah paham biasanya kalau diem tuh. Kak, saya mau nanya deh. Ya, Kan boleh. Siapa ya yang kan di bertanya? video Nah, yang kenapa? Kenapa, Kak? namanya siapa? Kak Irfan. Ya, Irfan, silakan. Itu kan di video pertama ada katanya ekstrak tanaman geranium. Itu geranium itu bunga ya, Kak? Atau kayak gimana? Iya, Enggak pernah dengar deh. geranium itu Tahu. wah saya juga geranium ya. Ya, soalnya namanya tuh ada nium. Saya kira di itu berkait Sejenis sama tabel periodik gitu atau gimana? sejenis bunga-bungaan ya. Tadi disebutin ya, dimention ya di situ ya. Ya, yang di video paling pertama. Oh, yang paling pertama, iya. Iya, yang paling Geranium pertama. itu tanaman bunga ya. Tanaman. Geranium di sini tuh tadi kan lagi bahas indikator kan. Di indikator alami ya jelasinnya ya tadi ya. Nyebutin geranium. Iya. Ya, itu adalah satu indikator alami ya. Itu tumbuhan ya yang bisa dijadikan sebagai indikator alami gitu, indikator untuk asam basa gitu. Karena tadi kan dijelasin kalau warnanya itu salah satu tanda dia bisa digunakan sebagai indikator alami itu warnanya biasanya mencolok gitu. Ya, seperti itu. Ya, mungkin Oke, terima kasih, Kak. ya, sama-sama. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Kalau cukup dan sudah tidak ada ditanyakan, berarti kan sudah paham ya. Nah, Aku mau nanya, Kak. oh iya boleh. Tadi kan di soal ada ini ya, ada pertanyaan yang tentang asam kuat itu. Nah, asam kuat itu apa, Kak? Iya, asam kuat itu jadi menurut teorinya Arrhenius ya, jadi Arrhenius itu mengemukakan kan tentang asam kuat. Nah, menurut Arrhenius, asam kuat itu asam yang derajat ionisasinya gitu ya besar atau dia itu mudah terurai gitu, dalam arti dia bisa mengion gitu ya. Dan banyak menghasilkan ion H+ dalam larutannya, artinya dia bisa mengion kan. Jadi misalnya H2SO4 ya, itu kan asam sulfat, nanti dia mengion tuh menjadi 2H+ plus SO4 2- gitu. Nah, itu salah satu asam kuat yang kita kenal gitu ya. Di lab biasanya itu asam kuat. Ya, seperti itu. Biasanya asam kuat itu untuk praktikum ya, biasanya dia konsentrasinya tinggi
Jadi harus dilarutkan terlebih dahulu gitu. Ya, seperti itu. Kira-kira paham nggak, Derliana Octavia? Paham, Kak. Iya, jadi tadi kan disuruh sebutin kan ya macam-macam asam kuat berarti apa aja ya kan? Ada HI ya, asam iodida, terus juga ada HCl, asam klorida ya, HBr, asam bromida, dan sebagainya gitu ya. Ya, ada lagi kah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita lanjut ya ke latihan soal ya. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng latihan soalnya ya. Kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, kita lanjut aja ke latihan soal. Nah, ya. Bener kan ya? Nggak ada yang mau ditanyain lagi, berarti udah paham. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut untuk mengisi latihan di live worksheet ya. Ini masih share screen ya. Di offin dulu deh. Udah mati ya share screen-nya. Sebentar, oke. Nah, kakak kirim di chat ya, itu link untuk ke live worksheet untuk mengerjakan latihan soal. Silahkan dibuka ya. Di sini juga dibuka nih. Sebentar, kok ke situ. Live worksheet. Ya, udah kebuka belum? Di teman-teman ya. Silakan dikerjakan ya. Ini masih terkait kok sama yang tadi udah dipaparkan. Jadi pasti udah bisa lah ya, insya Allah. Ya, ini tinggal kalian sebelumnya udah pernah pakai live worksheet belum? Worksheet. Belum, Kak. Belum. Oh, jadi Belum, Kak. jadi caranya tinggal kalian isi aja nih nama, tanggal, klik di kolom itu ya. Paham kan ya? Isi nama kalian, misalnya namanya Irfan Tegar Y, tulis. Terus tanggalnya tanggal berapa ya. Terus udah lanjut ke jawab pertanyaan pertama. Kelihatan kan ya di layar teman-teman semua, di layar siswa-siswa sekalian ada latihan soalnya. Tuh sebutkan alat atau bahan yang dapat dijadikan sebagai indikator asam basa, apa aja tuh, klik di kolom jawabannya. Terus yang kedua ada soal tentang indikator mengenai tadi tuh yang udah kita bahas kan, metil merah, BTB, PP ya, fenolftalin dan sebagainya ya. Terus di sini ada pertanyaan, jika suatu larutan diuji dengan metil merah memiliki warna kuning, dengan BTB memiliki warna biru, dan dengan PP memiliki warna merah, maka berapa perkiraan pH-nya? Dan larutan tersebut tergolong ke dalam larutan apa? Asam atau basa gitu ya. Karena kan nanti kalian ketemu tuh pH-nya berapa kan di situ. Nah, jadi kalian jawab di sini ya. Terus lanjut ke soal 3 ya. Situ di bawah ini sajikan data identifikasi larutan menggunakan kertas lakmus. Nah, ini gampang ya, tadi juga udah dijelasin ya. Kalau misalnya kertas lakmus merah di larutan asam sama basa itu warnanya apa? Terus kalau kalau kertas lakmus biru di larutan asam sama basa itu warnanya apa juga gitu ya. Nah, nanti di sini kalian disuruh tentuin sifat kedua larutan tersebut berturut-turut apa gitu ya yang ada di depan di sini gitu. Tinggal kalian jawab di sini di kotaknya ya, langsung dijawab. Nanti kalau udah selesai nanti selanjutnya nanti dikabarin lagi. Nanti yang keempat selanjutnya itu
seorang siswa ya ingin mengetahui sifat asam basa suatu senyawa menggunakan indikator alami ke dalam larutan senyawa tersebut gitu. Kalian sebari ngisi ya, maksudnya sebari ngisi gitu, dikasih waktu eh berapa menit nih ya? 10 menit lah ya, bisa 10 menit. Sebari kalian ngisi, sebari kakak jelasin ya, maksudnya tentang ininya gitu. Misalkan kalian buka worksheetnya, kalian kerjain sebari kakak jelasin gitu. Nah, di sini juga soal yang keempat itu ada seorang siswa mengetahui sifat asam basa suatu senyawa menggunakan indikator alami ke dalam larutan senyawa tersebut. Dilakukan percobaan identifikasi menggunakan beberapa indikator alami dan hasil pengamatan yang didapat adalah sebagai berikut gitu. Kalau larutan ditambah kulit manggis jadi biru kehitaman. Kalau larutan plus bunga bougainville jadi kuning. Kalau larutan plus daun pacar air jadi kuning. Kalau larutan plus kubis ungu jadi hijau kebiruan. Kalau larutan plus kubis ungu menjadi hijau kebiruan. Nah, kemungkinan larutan yang diuji adalah larutan apa gitu. Larutan asam atau larutan basa gitu. Terus kenapa demikian gitu ya. Karena udah ada warnanya nih ya, jadi kalian bisa tentuin tuh pH-nya ya. Terus nomor 5 ada sebutkan kelebihan menggunakan indikator alami dalam proses identifikasi sifat asam dan basa suatu senyawa ya. Nah, kalian tinggal klik di kotaknya, terus kalian jawab tuh apa. Terus kalau udah selesai, kalian klik kotak biru finish. Nah, nanti kalian tahu tuh jawaban kalian nanti keluar gitu. Jawaban yang benernya, jawaban kalian bener apa salah gitu. Nanti abis itu kita bahas ya. 10 menit aja ya dikasih waktunya. Silakan dikerjakan ya. Udah kok, ini udah seputar yang tadi udah kita bahas gitu. Gak keluar dari topik pembahasan ya. Ya Fiona yang baru join. Cek. Ya Fiona yang baru join, silakan ikutin ya apa namanya isi live worksheet-nya di kolom chat di situ, klik aja nanti langsung diarahin ke live worksheet-nya untuk dikerjain ya. Udah ada kan ya? Iya Kak, makasih Kak. Iya.
Ya, 2 menit lagi ya. Nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng terkait latihan soal tersebut ya. Ya, waktunya habis ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Ya, udah semua kan ya? Waktunya udah habis. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum ya? Ya udah, mau berapa menit lagi? Kak, ini tuh tinggal isi nama, tanggal, terus kerjain, terus finish ya, Kak? Iya, betul. Oke, Kak. Makasih. Iya. Ya, kasih tambahan 2 menit deh ya, sampai 9.17 ya. Abis itu, selesai nggak selesai, kita bahas aja ya. Nah, coba tuh diisi apa aja, sebutkan alat dan bahan yang dikiranya di indikator asam basa. Sama. Enggak, bisa. Kak, ini saya udah finish, Kak. Terus saya itu nilainya 0, Kak. Oh, nilainya 0. Ya, nggak apa-apa. Tapi udah jawab kan? Maksudnya udah jawab bener. Udah. Iya. Udah jawab semua, benar. Iya, soalnya kan ini jawabannya itu ya, apa namanya? Multiple gitu. Jadi mungkin gak terdeteksi. Nggak, takutnya Enggak. salah milih itu, Kak. Takutnya yang harusnya kirim ke, kan ada pilihannya 2 tuh. Ada yang dicek jawaban, yang kirim ke email. Cek, pilihnya yang check answer. Oh iya, saya milih yang itu. Iya, terus keluar. Iya, 0. Oh, 0. Ya udah, nggak apa-apa, nanti kita bahas. Biar nanti tahu kok jawabannya yang bener apa ya. Nggak, oke, Kak, makasih. Iya. Udah 9.17 nih ya. Kita mulai aja penjelasannya ya. Mengenai latihan yang udah dikerjain sama teman-teman semua, sama adik-adik ya. Nah, yang pertama itu ada mengenai indikator asam basa. Yang pertama itu sebutkan alat atau bahan yang dapat dijadikan indikator asam basa. Coba yang udah jawab tadi, boleh satu orang menjawab apa jawabannya? Saya, Kak, nyoba, Kak. Iya, boleh, silakan. Kalau merah, bunga itu kertas lakmus, indikator universal yaitu kertas indikator sama larutan indikator.
Iya, larutan indikator. Iya, betul. Iya, bisa. Iya, maksudnya itu semua jawabannya gitu. Yang pertama tadi kertas lakmus, bisa ya. Kertas lakmus merah, lakmus biru, kemudian ada indikator alami ya. Dari tadi kol, dari kunyit, dari bunga sepatu atau tadi disebutin dari geranium ya. Kemudian ada pakai larutan indikator ya tadi yang tadi. Kemudian pakai pH meter juga ya, pakai alat digitalnya. Terus juga ada indikator universalnya tadi ya. Ya, betul itu jawabannya ya. Jawabannya ada 5 ya. Boleh dicatat ya. Selanjutnya yang lain jawab itu juga nggak? Betul kan jawabannya? Walaupun di situ nilainya 0 Iya, 0 Kak. walaupun situ nilainya 0/0 ya. Mungkin tidak terdeteksi. Ada kesalahan mungkin dari kakak. Ya, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Temen-temen adik-adik yang lain juga jawab yang kayak gitu kan ya? Maksudnya jawabnya sama gitu. Kertas lakmus, indikator alami, larutan indikator, pH meter, dan indikator universal. Nah, selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 ada yang bisa jawab nggak tadi? Kak, saya mau jawab dong, Kak. Iya, boleh. Jadi jawabannya itu pH-nya lebih dari 10 sama larutannya itu tergolong ke dalam larutan basa. Ya, betul. Kenapa dia tergolong basa? Karena itu pH-nya lebih dari Lebih dari apa? lebih dari Lebih 7. dari Lebih dari 7. 7. Ya, betul. Ya, itu paham ya, alhamdulillah ya. Ya, betul. Jadi pH-nya itu lebih dari 10. Kemudian dia juga tergolong basa dan pH-nya kenapa dia basa? Karena pH-nya lebih dari 7 ya. Karena 7 itu netral. Nah, selanjutnya yang lain juga jawab kayak gitu kan ya? Yang lain ada yang nggak tahu atau tahu semua nih? Sama jawabannya kayak Irfan. Saya cuma nulis bahasa doang sih, Kak. Saya nggak pakai alasannya kenapa bisa jadi bahasa. Iya. Ya nggak apa-apa kalau bahasa doang juga, tapi harus tahu gitu kenapa dia basa gitu ya. Iya, Kak. Ya, selanjutnya coba kita kerjakan nomor 3. Nomor 3 itu ada tabel ya yang kita harus identifikasi sifat kedua larutan dari A sama B itu tuh apa sih gitu. Coba dari adik-adik sekalian, siswa-siswa sekalian, ada yang jawab nggak yang nomor 3 ini? Silakan dikemukakan. Ada, siapa yang jawab? Itu A-nya ini bukan Kak, basa bukan? Iya, udah jawab dulu. A sama B-nya apa? Bentar Kak, saya tadi jawabnya A-nya itu basa, B-nya netral. A-nya basa, B-nya netral. Ya, oke, betul jawabannya. Nah, jadi kalau ya betul, alhamdulillah ya. Larutan A itu kenapa larutan A basa? Karena dia memberi warna biru ya pada lakmus merah. Nah, ini tanda-tanda kalau dia basa gitu ya. Pada kertas lakmus biru dia juga biru gitu. Makanya ini kita bisa simpulkan dia larutannya basa ya. Tadi kan juga udah dibahas kan. Nah, kemudian kalau misalnya yang larutan B dia netral, tadi betul gitu ya. Dia netral karena dia nggak mengubah apapun. Jadi dia dicelupkan larutan B itu dicelupkan dengan kertas lakmus merah, dia tetap merah warnanya ya. Kemudian dicelupkan lagi pakai kertas lakmus biru, dia tetap biru gitu. Artinya dia netral gitu ya, nggak berubah gitu. Ya, betul jawabannya. Terima kasih ya yang udah jawab. Lanjut, selanjutnya nomor 4 nih. Sekarang gantian nih. Ada yang bisa jawab nggak nih? Ahwatnya apa namanya? Perempuannya. Perempuannya dong. Dia udah 3 kali tuh. Laki-lakinya ya. Sekarang perempuannya mana nih suaranya nih? Nomor 4. Tadi ada yang bisa jawab nggak ini?
Ayo jangan malu-malu, yang perempuan nih, yang perempuan. Masa kalah sama laki-lakinya? Laki-lakinya juga semangat banget belajarnya ya. Ayo, apa mau dipanggil nih? Janganlah, jangan dipanggil lah, kesadaran sendiri lah. Lebih enak. Ayo siapa yang berani? Nggak ada yang berani nih. Anatasa ya. Anantasa. Bisa jawab? Nggak ada jawaban. Nomor berapa, Kak? Nomor 4. Bisa jawab nggak? Nomor 4 itu aku jawabnya bahasa, Kak. Jawabannya bahasa. Kenapa? Iya. Ada alasannya apa? Maksudnya, Karena dari perubahan warnanya, Kak. dari semuanya kan? Heeh. Salah satu Perubahan cirinya yang kamu dicampurin. lihat di situ apa? Salah satu ciri yang kamu yakin gitu, itu larutannya basah gitu. Apa yang ada ciri-ciri yang kamu lihat gak di situ? Salah satunya mungkin di sini gitu. Makanya bisa menyimpulkan kalau itu basah. Ada nggak? Bougainville, Kak. Iya, bougainville kalau Jadi kuning. jadi kuning. Ya, betul. Terus juga kalau misalnya kita lihat nih larutan ditambah kulit manggis itu nanti dia kan warnanya biru kehitaman. Nah, ini ciri khas dari larutan itu bersifat basah gitu. Kemudian tadi kita juga sempat bahas kan kalau yang di awal banget kalau larutan ditambah kubis ungu terus warnanya itu hijau gitu ya atau hijau kebiruan, dia juga ciri khas dari larutan itu bersifat basah gitu ya. Jadi dari salah satunya atau mungkin dari dua nih kita bisa jawab dua gitu ya kalau apa namanya di sini tuh larutannya basah gitu. Kita lihat dari indikasi-indikasinya dari kelima keenam apa namanya senyawa yang diuji cobakan ini gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan jadi jawabannya adalah larutan yang diuji merupakan basa karena tadi larutan plus manggis, di mana manggis itu akan memberikan warna biru kehitaman jika larutan diujikan adalah larutan yang basah. Begitu pula juga dengan kubis ungu gitu. Kalau dia diuji dengan kubis ungu, kemudian warnanya hijau kebiruan, berarti tanda atau ciri khas dari larutan itu adalah basah ya. Kemudian tadi juga dari jawabannya Anantasa yaitu larutan plus bunga bougainville tadi kuning ciri khasnya gitu. Ya gitu ya. Udah alhamdulillah ya udah paham. Lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 ada yang bisa jawab? Aku, Kak. Ya, silakan. Kelebihannya itu yang pertama mudah didapat, yang kedua harganya lebih terjangkau, yang ketiga ramah lingkungan. Ya, betul. Betul sekali ya. Jadi mudah kita dapat gitu karena ada di sekitar kita gitu. Kemudian juga ya murah ya karena biasanya dari tanaman sekitar kita gitu. Nggak harus kita beli gitu ya. Kemudian ramah lingkungan gitu, tidak berbahaya untuk lingkungan kita. Biasanya kalau misalnya senyawa kimia itu kan kalau dia berbahaya dia harus kalau sebelum dia dibuang ke lingkungan dia harus misalnya kayak kalau larutan yang pekat ya dia harus diencerkan dulu gitu, nggak boleh langsung buang gitu karena nanti akan mencemari lingkungan sekitarnya ya. Ya, betul sekali jawaban dari Derliana Octavia ya tadi ya. Terima kasih telah menjawab teman-teman semua dan udah tahu kan sekarang jawabannya apa gitu ya. Ya, selanjutnya kita apa namanya nanti dikirimin itu ya apa namanya buku apa di Google Drive buku kelas 11 dari Unggul Sudamorno penerbitnya Erlangga. Nanti kalian latihan soal di rumah ya mandiri.
untuk mengasah kemampuan kalian sih. Jadi kalian lebih paham lagi tentang konsep asam basa ini gitu ya. Terutama di indikator asam basa juga gitu. Kalian banyak-banyak latihan, setelah paham konsepnya kalian latihan ya. Nanti dikirimin di WA aja deh gitu. Ininya buat latihan soalnya ya. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang berani? Jadi kita udah bahas apa aja sih gitu. Gak usah dijelasin detail bla bla bla, tapi kesimpulannya aja gitu. Apa sih yang kalian dapat dari pelajaran hari ini gitu. Ada yang berani menyampaikan? Udah jam 9.30. Siapa yang berani? Bentar Kak, Atai. lagi di sini dulu Kak. Iya. Belum ada ya? Ya udah dari Saya Kak, coba deh Kak. boleh. Ya boleh, Vicky, silakan. Jadi kita lebih mengetahui tentang materi asam dan basa lebih dalam lagi, dan kita dapat membedakan kandungan asam dan basa melalui pH serta cara membedakan warnanya. Udah itu dong Kak. Ya, terima kasih Vicky. Jadi terima kasih Vicky ya atas kesimpulannya. Jadi kita tadi telah memahami, telah mempelajari mengenai apa sih indikator asam basa. Kemudian kita juga telah mempelajari berbagai macam indikator asam basa gitu ya, dari indikator alami, kertas lakmus, indikator universal gitu ya. Kemudian juga ada pH meter ya, bisa pakai pH meter, bisa pakai indikator larutan indikator gitu ya. Kemudian kita juga tadi telah belajar bagaimana cara membuat indikator asam basa dari bahan alami gitu ya. Kemudian juga tadi telah diintegrasikan gitu ya dengan Quran surah Az-Zumar ayat 21 gitu ya, mengenai banyaknya bunga-bunga gitu ya. Kemudian buah-buahan yang berwarna-warni gitu ya. Yang ternyata bunga-bunga itu tuh bisa digunakan untuk menjadi indikator asam basa alami ya. Masya Allah ya, ternyata begitu banyak ciptaan Allah itu, Masya Allah sekali ya. Ya, seperti itu kesimpulan kita pada hari ini. Silakan siswa-siswi sekalian, adik-adik sekalian ya, mempelajari lebih dalam gitu ya konsep asam basanya gitu ya, kemudian indikator asam basanya, kemudian juga nanti ada latihan soal yang kalian kerjain aja gitu secara mandiri gitu untuk melatih kemampuan kalian, melatih kepemahaman kalian terkait materi yang udah diajarin pada hari ini gitu ya. Kemudian pekan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai tolong kalian pelajari terlebih dahulu ya materi untuk pekan depan ya, mengenai pH larutan asam basa dan kesetimbangan ion dalam larutan ya. Untuk pekan depan kita akan membahas pH larutan asam basa dan
kesetimbangan ion dalam larutan. Silakan kalian pelajari, kalian bisa baca dulu terkait sumber-sumbernya ya, berliterasi ya. Sehingga ketika pelajaran dimulai kalian udah memahami apa yang akan kalian pelajari gitu ya. Ya, udah lewat ya 5 menit, hampir 3 menit. Sekian ya dari Ibu, semoga bermanfaat. Sebelum itu kita tutup dulu ya dengan membaca doa. Silakan ketua kelas ya. Ketua kelasnya udah ada kan ya, dipimpin ya untuk berdoa. Ya, ada Kak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baik kita berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, sekian dari kakak, semoga ilmunya bisa kalian pelajari lagi lebih dalam dan bisa juga nanti jadi ilmu yang bermanfaat ya, amin. Sekian, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Ya, silakan live ya.